Venus Aquatic lagi ada di Malaysia, dan di Malaysia ikan cana auranti bisa laku sampai 1.280 ringgit atau 5 juta plus. Penampakan ikannya seperti ini nih. Sekarang lagi musimnya ikan cana auranti, dan ya sama-sama tahu lah di Venus Aquatic harganya sangat amat murah banget, dan banyak yang nanya bagaimana caranya biar bisa terjual harga tinggi. Nah, tentu kita harus progres dengan sebaik-baiknya. Yang namanya cana auranti ditaruh di toples aja itu bisa hidup. Tapi kalau kita kasih filtrasi yang baik, gelembungan yang baik, dan settingan yang baik, dia bisa tumbuh dengan lebih baik. Ibaratnya orang yang udah biasa tidur di pinggir jalan, ditaruh di hotel bintang 5, ya tambah pules tidurnya. Tapi kalau ikan, misalnya ikan arwana, biasa tidurnya harus bintang 5, taruh tidur di pinggir jalan, nggak bisa hidup. Gitu bedanya. Nah, kalau ikan cana auranti, mereka itu sebenarnya daya tahannya tuh kuat. Tapi kesalahannya apa sih? Kenapa banyak yang misalnya jamuran? Kalau jamuran itu biasanya dari awal datang itu ada luka sedikit, lalu jadi jamur. Nah, kuncinya itu harus ada di antibiotiknya, biar jamurnya ini tidak berkembang. Lalu kesalahan selanjutnya, banyak yang ombyokin cana auranti. Jadi cana auranti ini dia galak, suka berantem. Terus juga yang besar sering bully yang kecil. Nah, seringkali itu diombyokin aja. Kalau diombyokin itu udah hampir pasti mereka saling berkelahi. Kalau berkelahi, kadang nggak sampai mati, tapi cuma luka-luka dikit. Nah, luka ini yang bikin jadi jamur, gitu. Lalu, kesalahan berikutnya, teman-teman bisa lihat nih, kenapa ikan ini bisa sampai mahal? Karena mereka punya filtrasi yang luar biasa bagus. Seringkali di Indonesia itu dipiaranya di akuarium seadanya, tanpa filtrasi, tanpa gelembungan, tanpa lampu, tanpa makanan yang cukup, berharap dia hidup, diletakin aja seperti itu. Kalau dipiaranya seadanya seperti itu, ya kita nggak bisa berharap ikannya juga bisa bagus. Mereka bisa saling berantem, saling berkelahi. Jadi kuncinya nomor satu, kita harus tetap jaga air. Jaga air itu gimana? Punya filtrasi, dan pastikan sebelum ikannya dilepasin harus dijalanin dulu, ditampung airnya minimal banget 3 hari, rekomennya 7 hari, agar pH-nya itu tidak lebih dari 7. Ikan bisa bertahan di pH tinggi, tapi kalau pH-nya lebih rendah, dia lebih bagus. Khusus cana auranti, lebih bagus lagi kalau kita pelihara di daun ketapang. Airnya di daun ketapang. Kenapa? Karena waktu saya pergi ke daerah Assam sana, airnya itu ya gitu, pH-nya itu agak rendah. Jadi kita harus sesuaikan dengan kondisi di alamnya. Dia biasa pH rendah, baru datang dari alam, kena pH tinggi, dia shock, akhirnya mati. Jangankan ikan cana auranti,